Bapak, saudara-saudari sedharma, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk belajar dan diskusi Dharma pada malam hari ini dengan kita mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Satu malam akan terasa sangat panjang bagi ia yang tidak bisa tidur. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam Ibu Bapak, bahagia selalu, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita semua berkumpul di Wihara Pluit Dhammasuka, tempat kita belajar, tempat kita diskusi, tempat kita bagaimana bisa mempraktikkan Dhamma sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita lihat, kita dengar selama kita berada di wihara. Ibu Bapak, saudara-saudari sedharma, tadi pemimpin puja membacakan dua buah syair, salah satunya berada di bab 25 syair 369. Ini sangat memiliki kaitan dengan apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk mengulangi terjemahan yang tadi dibacakan oleh pemimpin puja. Oh Biku, perahumu harus dikosongkan dari air yang dapat menenggelamkan apabila semakin banyak. Apabila semua air telah dibuang keluar dan perahumu kosong, keserakahan dan kebencian tidak ada lagi. Maka kamu akan cepat mencapai tujuan akhir, yaitu Nibbana. Meskipun judul pada bab 25 ini berjudul Bhikkhu Wagga, yang artinya bab tentang bhikkhu, tetapi ini bisa kita terapkan tidak hanya untuk bhikkhu, tetapi para upasaka, upasika yang penuh dengan semangat kebajikan juga bisa menerapkan bisa diterapkan oleh kita, upasaka dan upasika. Ibu Bapak, saudara-saudari sedharma, di dalam Dhamma kita mengenal yang namanya rupa dan nama. Rupa itu adalah badan jasmani. Rupa itu badan jasmani, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita itu rupa, badan jasmani. Yang namanya badan jasmani tentu mengalami yang namanya perubahan dan pasti akan berubah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kita akan berubah. Karena akan berubah, maka perubahan tersebut bisa kita katakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menurut Ibu Bapak, perubahan itu bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap badan jasmani ini? Tidak. Kalau tidak,
Kenapa kita harus melekati badan jasmani kita ini? Badan jasmani kita ini adalah suatu sarana, suatu katakanlah perahu untuk kita bisa menyeberang ke pantai seberang. Ya, selamat datang di Wihara Pluit Dhammasuka. Ya. Katakanlah jasmani kita ini adalah perahu. Nah, karena perahu, maka kita rawat perahu ini supaya dia bisa berlayar dengan lancar. Kita jaga supaya tidak bocor. Seperti Ibu Bapak tadi mengatakan bahwa badan jasmani ini sifatnya tidak kekal. Karena tidak kekal, maka dia berubah, dan berubah merupakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Contoh sederhana adalah yang paling mudah kita bisa amati adalah kalau punya kepala pasti sakit kepala. Kalau punya mata sakit mata pasti. Kalau punya leher sakit leher. Punya perut sakit perut. Punya tangan, punya kaki sakit tangan, kaki. Punya kuku sakit kuku, cantengan. Apa yang bukan penyakit dari tubuh kita ini? Apakah ada yang bukan penyakit dari tubuh kita? Rasanya nggak ada. Rasanya nggak ada. Tetapi ada anak sekolah minggu di Tangerang yang angkat tangan, ada mo yang enggak sakit. Saya tanya, apa itu yang enggak sakit, weh? Kalau di Tangerang anak laki-laki dipanggil dengan wewe sapaannya. Kalau anak perempuan yayah. Apa, weh? Ini mo rambut. Oh iya, rambut termasuk sakit enggak Ibu Bapak yang ada di sini? Sakit tidak? Memang bukan sakit, tapi rambut merupakan salah satu unsur yang tidak bersih, unsur yang menjijikkan. Kenapa disebut unsur yang menjijikkan? Bayangkan kalau kita mau makan bakso, ketika kita mau suapan pertama, soun atau bihun, ada sehelai rambut. Kira-kira jadi makan apa enggak? Jadilah, sayang, udah beli, iya. Atau rambutnya yang sehelai kita ambil, kita buang, bihunnya tetap kita makan, kan gitu ya? Bener, pengalaman ya. Karena 15.000 dibuang hanya sehelai rambut, ya sayang juga ya. Sebagian mungkin tidak mau makan, tapi sebagian besar juga masih banyak yang mau makan. Cuman mengambil sehelai rambut dibuang. Entah itu rambut siapa, nggak apa-apalah, dibuang aja, hanya sehelai. Nah, ya, selamat datang di Wihara Pluit Dhammasuka. Meskipun kita beli bakso, ketika kita mau suapan pertama ada sehelai rambut, umumnya tidak kita makan rambutnya, gitu ya. Tapi sohun, bihunnya masih tetap kita makan. Tapi kalau kita bilang sohun, bihun lebih gedean mana sama sehelai rambut? Sohun bisa ketelan. Rambut, kenapa rambut nggak ketelan? Nah, padahal gedean soun, padahal gedean bihun, rambut mah lebih tipis. Tapi kenapa nggak kemakan? Kenapa Ibu Bapak? Pikirannya sudah menganggap bahwa
rambut itu adalah kotor. Iya. Ada nggak yang makan rambut juga? Ah, udahlah makan aja, udah sekalian dah. Iya. Diseruput sama kuah-kuahnya. Rasanya sama ini sih kalau udah campur kuahnya mah. Mungkin ada kalau yang nggak perhatiin. Mungkin ada. Nah, artinya rambut menjadi salah satu unsur yang kotor, yang tidak bersih. Kalau tidak bersih, kenapa kita mempertahankan rambut kita saat ini? Kenapa kita nggak gundul bareng-bareng? Kenapa? Semua yang nempel di badan kita ini semua nampaknya indah. Aktor, artis yang rupawan, yang cantik, itu hanya di kamera, ibu bapak. Kalau mungkin di zaman kita mengenal sosok Andy Lau. Siapa di sini yang tidak mengenal sosok Andy Lau? Ganteng tidak? Ganteng. Tapi itu di kamera. Ibu bapak kan nggak ngelihat kan Andy Lau itu belekan, keluar ingus kalau lagi pilek. Mungkin habis bangun tidur tetap ada ngencesnya, air liurnya. Di tubuh jasmani seorang artis atau aktor Andy Lau, di dalamnya maaf ada ada air kencing, yang itu nggak kelihatan. Yang kita selalu tertutupi oleh yang namanya kulit, daging, yang namanya jasmani. Padahal sama Andy Lau sama seperti kita layak pada umumnya. Tiap hari pasti BAB, pasti kencing, BAK, pasti. Nggak mungkin Andy Lau enggak. Jadi kemana-mana kita ini sama. Kita ngebawa kotoran kita masing-masing. Selama kotoran kita belum lepas, semua seneng. Gitu ya. Selama kotoran kita belum lepas dari tempatnya, semua seneng. Contohnya misalnya, kalau lagi musim pacaran ini ngelihatnya ya indah, ganteng, cantik. Tapi kalau lagi maaf, lagi buang angin, langsung dibilang, corok kamu. Langsung. Karena udah terlepas dari badan dia itu udah pasti corok. Apalagi kalau dia maaf buang air besar dekat dia, kamu jorok bukan di toilet sana. Begitu. Kenapa begitu? Karena kita melekati yang namanya badan jasmani ini. Kita sangat sayang. Saking sayangnya kita lupa bahwa itu menimbulkan satu belenggu, satu ikatan. Kita mengagung-agungkan jasmani kita. Air tubuh kita ini terdiri dari, ya kalau pelajaran anak SD SMP mungkin kalau saya salah tolong diralat. Tubuh kita ini 70-80% terdiri dari air. Betul nggak? Betul ya. Selama airnya nggak keluar dari tubuh kita, ini masih bagus. Tapi kalau airnya udah mulai keluar dari tubuh kita, ini yang menjijikan. Air itu bisa keluar dari berapa lubang, ibu bapak, dari tubuh kita? Coba bayangin. Punya mata 2, bisa keluar air dari mata? Bisa. Kalau lagi nangis, sedih, air mata keluar. Nonton drakor juga sama, suka keluar. 2. Hidung 1 apa 2? 1 hidung mah. Lubangnya 2, kesininya mah 1. Iya. Hidung 1. 3. Kuping 2, kanan dan kiri. Udah berapa tuh? 5. Udah, bisa keluar dari tempat lain? Bisa. Dari mana? Mulut. 6. Terus pori-pori 7. Terus dari mana? Dari mana kok?
Pipis, nggak usah malu-malu, pasti keluar air dari pipisnya masing-masing. Udah, masih bisa keluar lagi? Bisa. Dari mana? Belakang. Iya, betul. Air yang udah keluar dari tubuh kita itu akan menjadi sangat menjijikkan. Dan ketika menjijikkan tidak ada orang yang mau. Maka seyogyanya tubuh kita ini memang adalah sumber kekotoran yang dibawa kemana-mana. Kita bawa kotoran kita sendiri dari utara, selatan, barat, timur, kemana-mana. Semua. Selama belum terlepas dari tubuh kita, itu tidak menjijikkan. Tetapi setelah terlepas dari tempatnya, itu akan sangat menjijikkan. Lalu untuk apa kita isi perahu kita ini dengan kebencian, dengan keserakahan? Toh pada akhirnya semua kita ini adalah sama. Yang membedakan tentu adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi kehidupan. Kalau di negara-negara yang saat ini sedang kondisinya konflik, yang belum selesai, setiap hari hidup mereka merasakan kepahit getiran, ketakutan, kekhawatiran. Tidak seperti kita yang saat ini berada di ruangan yang cukup representatif, yang cukup nyaman untuk kita bisa belajar dharma, untuk bisa mengembangkan, membuka pintu kebajikan. Ibu bapak nggak takut sesewaktu ada bom yang jatuh ke Damansala kan? Enggak. Tapi saudara kita di negara-negara yang saat ini sedang konflik penuh dengan ketakutan. Melek mata aja takut, apalagi merem. Karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Untuk apa kita isi raga kita ini dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan keserakahan, dengan berbagai macam elemen negatif untuk membuat perahu kita ini makin berat? Para biku kehidupannya begitu sangat minimalis, begitu sangat sederhana. Guru Agung Sang Buddha merumuskan para biku ketika masuk ke dalam hidup selibat, maka tinggalkan rambut. Maka para biku tidak memiliki rambut. Dari kehidupan rumah tangga, meninggalkan orang tua secara pengertian dasarnya, tetapi tidak menghilangkan status sebagai orang tua dan anak, tapi meninggalkan kemelekatan. Rumusan-rumusan itu dijalani hingga hari ini. Maka kalau tadi kita menyebut dari ujung rambut, ujung kuku kaki kita adalah penyakit, maka apapun yang nempel di badan kita ini semuanya adalah sakit. Tadi sudah disebut sampai di leher, punya leher sakit leher, punya kaki sakit kaki, punya tangan sakit tangan, punya gigi sakit enggak gigi? Sakit. Punya lidah sakit, punya bibir sakit sariawan. Apa yang bukan penyakit? Kenyataannya semua adalah penyakit, dan benda lain kalau nempel di kita maka ini pun akan ikut sakit. Contohnya adalah yang sering masyarakat mengenalnya istilahnya kanker, dalam pengertian yang sederhana katanya kantong kering. Semakin banyak kantong maka semakin banyak potensi sakit kanker, kantong kering. Maka para biku
di dalam menggunakan jubahnya tidak memiliki kantong. Pernah ngelihat Bante ada kantongnya di jubah? Tidak ada. Hanya selembar kain yang dililit sedemikian rupa untuk menutupi tubuh yang menimbulkan rasa malu, melindungi panas dinginnya cuaca, melindungi gigitan serangga. Fungsinya hanya itu. Ibu bapak kalau memakai baju yang jutaan dengan memakai baju yang 25.000, 50.000 sama fungsinya. Kelihatan indah, tapi itu indahnya di mata daging, bukan di mata batin. Pada akhirnya tubuh ini akan mengalami perubahan. Itu raga yang gampang kita amati perubahannya. Rambut kita mungkin semakin hari menunjukkan adanya perubahan. Itu raga. Yang kedua adalah nama. Nama itu lebih dikenal agar mudah dipahami sebagai batin. Yang namanya manusia itu terdiri dari nama dan rupa, badan jasmani dan batin. Mungkin bahasa saudara kita di luar roh, tapi agama Buddha tidak menggunakan istilah roh, tetapi menggunakan istilahnya sebagai batin. Kalau raga hanya satu, batin ini ada 4. Yang pertama adalah perasaan. Siapa di sini yang nggak punya perasaan? Perasaan bisa negatif, bisa positif. Dia bisa mencintai, dia bisa menyenangkan perasaan itu. Perasaan kekhawatiran, kegelisahan. Itu wedana. Apakah perasaan itu kekal? Tidak. Apakah perasaan bisa berubah? Bisa. Apakah yang berubah dan tidak kekal itu adalah sesuatu yang menyenangkan? Tidak. Karena tidak, maka untuk apa kita lekati perasaan itu? Contoh, kalau misalnya kita membenci, untuk apa kita mempertahankan kebencian itu? Ya memang kita bukan manusia yang sifatnya munafik. Kita tiap hari berhadapan dengan banyak ragam corak watak karakter manusia. Tugas kita adalah bagaimana membuat agar kebencian itu tidak meracuni, tidak menjadi beban lebih pada raga kita ini. Ada sebuah kisah menarik yang mungkin saya sudah ceritakan di tempat ini mungkin. Ketika saya diundang di sebuah cetia, saya ditepok dari belakang bukan untuk dihipnotis, tetapi untuk disapa oleh seorang ibu. Ditepok, namo budaya ibu. Ibu apa kabar? Sebagai sapaan awal, baik Mo, tapi saya lagi benci, saya lagi kesel. Kenapa bisa kesel? Kenapa bisa benci sama saya? Bukan nama Romo. Terus tuh, lihat Mo, sambil menunjukkan telunjuknya ke sebuah rak sendal yang ada sendal di ujung sepasang. Dia menunjukkan itu sendal orang yang saya benci. Berarti dia datang nih mau kebaktian. Ibu itu melihat ada sendal orang yang tidak dia senangi, ibu bapak. Apa yang harus dilakukan? Saya tanya balik ke ibu. Ibu ke cetia mau ngelihat sendal apa mau masuk ke dalam masalah? Aku masuk Mo. Ya udah, kalau masuk mah ayo masuk bareng-bareng. Ketika kami masuk ternyata hanya 2 tempat yang kosong di bagian depan khususnya.
di tengah-tengah, di kanan, kiri, belakang penuh. Di Tangerang kebaktiannya duduknya di matras di bawah. Kalau PPDS di kursi cukup representatif. Nah, tempatnya agak luas. Di Tangerang duduknya di matras. Tersisa 2 matras yang kosong. Ya saya nggak sungkan. Ketika saya masuk ya saya tempatin matras yang kosong. Sisa 1. Saya dari depan, saya nengok ke belakang, ibu itu belum masuk, masih nunggu di luar mencari-cari. Sambil mencari saya memberanikan angkat tangan, ibu, ayo sini, nggak apa-apa, ke depan, di sebelah saya ada 1 yang kosong. Ya, ibu itu bergegas juga jalan. Ketika sudah nyampe di depan, dia kaget terperangah. Karena dia duduknya di sebelah orang yang dia benci. Apakah dia jadi pulang? Tidak. Mau nggak mau dia harus duduk. Karena sudah sampai. Mau balik lagi malu. Dengan perasaan tertekannya, dengan perasaan tidak nyamannya, itu terlihat dari raganya, terlihat dari jasmaninya, gestur tubuhnya. Ketika pemimpin puja membacakan Karania mataku salena yantang santang, mungkin kalau yang nggak punya perasaan benci membacanya enak. Tapi kondisinya ibu ini membacakannya betul. Mulut membaca, tapi batinnya tidak ikut membaca. Karania matangku salena. Terus perhatian dia kepada kebenciannya itu. Padahal yang ngebenci mah biasa aja, dia nggak tahu kalau itu dia lagi dibenci. Tapi yang merasa sakit ibu. Nah, secara jasmaninya mah sehat, tapi batinnya yang tidak sehat. Perasaan ibu bapak. Apakah ibu bapak mau terbelenggu dengan perasaan itu? Tidak. Kita sama-sama mau mengharapkan kebahagiaan, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk semua makhluk. Kita mau terbebas dari kebencian dan dibenci. Kita mau terbebas dari yang namanya derita jasmani dan batin. Dan kita mau agar kebahagiaan yang kita dapatkan ini tidak berangsur cepat hilang. Tapi itu sebuah aspirasi, ibu bapak. Kenyataannya kebahagiaan apapun yang kita dapatkan pasti akan hilang. Kecuali kebahagiaan nibbana, ibu bapak. Ini wedana, perasaan. Ibu bapak ketika tahu hari ini ada puja bakti di PPDS, perasaan apa yang muncul di ibu bapak? Senang? Gembira? Khawatir karena hujan tak kunjung reda hari ini? Khawatir, cemas karena jalanan yang sempat macet tadi? Khawatir mungkin, air di rumah tadi sudah dimatikan atau belum? Motor udah dikunci apa belum? Terus aduh. Itu perasaan ibu bapak. Baik buruknya nanti ibu kita sama-sama bisa lihat sendiri. Ini wedana. Tapi bagaimanapun ibu bapak sudah nyampe. Siapa yang bilang loba dosa moha bisa nunggu di luar? Loba dosa moha tetap masuk ke ruang dhammasala, tetap ngikut sama kita di sini. Tetap. Iya, dia nyamar. Seolah-olah nggak ada, padahal dia ada di samping kiri dan depan belakang kita. Benar. Ini wedana. Dari perasaan timbul yang kedua yaitu sanya. Sanya itu pencerapan. Diingat, punya ingatan semuanya. Dicerap.
Oh iya, kalau PPDS ini masuk ke ruang Damansala naik tangga. Toiletnya di sebelah sana. Parkirannya di bawah. Itu Sanya pencerapan. Baca parita, mencerap, dia tahu. Bahkan ketika kita merem, kita tahu warna jok kursi kita ini senderannya warna apa, kita tahu. Meskipun mata dagingnya merem. Karena punya pencerapan. Bahkan bagi anak muda yang saat ini sedang bucin, ya, meskipun terpisah rumahnya, tapi bisa membayangkan doi lagi ngapain. Itu pencerapan. Iya. Ya yang lagi ngapain nih? Udah mandi belum ya? Udah nih, pasti pakai baju ini. Terus dia cerita tuh. Sanya. Udah ada perasaan, ada pencerapan, maka ada bentuk-bentuk pikiran, ada sangkara. Dia menciptakan cerita, dia menciptakan skenario. Seperti ibu bapak yang saat ini kalau saya mengarahkan ibu bapak kepada rumahnya masing-masing, kepada kamar mandinya masing-masing, ibu bapak tentu melihat sendiri saat ini warna gayungnya. Ingat warna gayung masing-masing ibu bapak? Ingat. Padahal posisinya raganya ada di mana? Di PPDS. Tapi bentuk-bentuk pikirannya itu lari ke kamar mandi. Warna apa, Ci? Gayung mandinya. Pakai selang. Wih. Shower. Kalau Didi, gayungnya warna apa Didi? Merah. Padahal Didi duduk di sini. Ya. Tapi pikirannya nggak perlu naik kereta lagi Didi, nyampe ke kamar mandi. Iya, Didi dari Tangerang juga. Pasar Baru. Kebaktian di PPDS. Iya. Luar biasa Didi ini. Ya, sadu ya di. Sadu. Jadi biku ya di. Jadi sadu. Nah, meskipun raga kita ada di sini, tetapi bentuk pikirannya kita sama-sama sedang mencari warna atau bentuk. Kan gayung mandinya kita, kalau Cici shower, Didi gayung. Masing-masing udah ngeliat. Tapi kan nggak ada wujud gayungnya di sini. Kita nggak pegang gayung, kita nggak pegang showernya, tapi kita kelihatan bentuk pikiran itu. Sangkara. Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana. Winyana itu adalah kesadaran untuk mengenali objeknya. Sama seperti ibu tadi, dia tahu sendal itu adalah sendal orang yang sering dia pakai, yang dia benci. Padahal yang punya sendal itu belum tentu orang yang dia benci. Emang yang punya sendal cuma satu-satunya doang, dia doang, kan enggak. Ya meskipun pada cerita tadi kenyataannya memang orang itu adalah orang yang dia benci. Nah, rupa dan nama, ya udah, karena kita punya rupa dan nama, maka tugas kita adalah membersihkan perahu kita ini. Kita kurangi beban overloadnya, kebenciannya kita kalau bisa dikikis sempurna, kalau nggak bisa minimal dikurangi bobotnya. Kenapa? Ya karena seperti yang tadi saya katakan, ya di kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali kita ketemu si A, si B, si C, si D yang memiliki watak, karakter, sifat yang berbeda-beda, yang kadangkala tidak bisa kita samakan. 4 saudara yang lahir dari rahim yang sama masih bisa berantem engko ade. Apalagi orang yang lahirnya di rahim yang berbeda. Tubuh kita yang paling keras itu adalah kepala. Tapi kenapa kepala yang dijadiin atau dilindungi oleh helm? Padahal kalau ditanya dari tubuh kita yang paling keras ini yang mana? Kepala. Tapi justru malah kepala yang dilindungi oleh helm.
Kenapa? Karena inilah kerasnya kepala. Jangan membuat kerasnya hati kita. Karena keras kepala bisa membuat kita jadi meninggal. Maka kepala dilindungi, diberikan perlindungan. Perahu kita harus dikosongkan dari air yang dapat menenggelamkan apabila semakin banyak. Apabila semua air telah dibuang keluar dan perahu kita kosong, maka kita akan cepat mencapai tujuan akhir, yaitu nibbana. Meskipun tujuan akhir itu nirwana atau nibbana adalah suatu proses yang sangat panjang, tapi bukan berarti tidak bisa kita capai. Kita bisa mencapainya dengan upaya kebajikan yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Jangan meremehkan perbuatan baik meskipun kecil. Karena meskipun kecil, ibarat air yang menetes, setetes demi setetes, maka akan memenuhi sebuah gentong atau tempayan air. Selamat untuk mengumpulkan poin kebajikan, selamat untuk makin hari makin bijak, dan selamat untuk terus menambah kebajikan, meningkatkan kebijaksanaan. Akhir kata, sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Silakan pembawa acara. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Romo Sony Santoso pada hari ini. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Pertanyaan bisa disiapkan melalui dua metode, yakni pertanyaan lisan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Atau dengan pertanyaan tertulis, bisa ditulis ke kertas yang sudah ada di depan kursi Bapak dan Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Mari rekan-rekan sedama, kita nyanyikan lagi, kita buka tuntunan buku kuning, kebaktian. Kita nyanyikan bersama Pekik Kemenangan yang ada dalam halaman 44. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini, menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanpa.
Kita akan ulang lagi di bait kedua, menyedihkan kehidupan. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada Tuhan, daripada Tuhan. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang mau tanya secara langsung. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Baiklah, apakah dari Romonya ada closing statement atau kesimpulan? Terima kasih. Dan Joshua ya, siapa namanya? Michael. Mukanya mirip artis Ben Joshua, tapi tetap ganteng karena pakai jas, tapi ada nya ada beleknya juga. Iya, makasih Michael. Satu malam terasa sangat panjang bagi ia yang nggak bisa tidur, tapi satu malam akan terasa sangat cepat bagi ia yang bisa tidur. Tadi sore saya melihat sebuah cuplikan di, kalau nggak salah di Moji TV, seorang Gloria perias jenazah mengatakan bahwa pekerjaan untuk merias jenazah itu telah membuat dia berpikir bahwa kehidupan ini sangat cepat berlalu. Karena sangat cepat berlalu, maka akan sangat baik kalau di kehidupan ini kita bisa isi dengan penuh kebaikan. Ceritanya Gloria di televisi itu cocok untuk kita jadikan sebagai inspirasi bahwa satu malam ini akan terasa sangat cepat bagi kita yang bisa tidur. Yang nggak bisa tidur mah terasa lama. Masih bisa cepat tidur apa enggak, Ibu Bapak? Masih ya?
Karena masih bisa cepat tidur, maka semakin cepat perubahan yang terasa, baik yang disadari atau tidak, maka kita isi dengan penuh sifat-sifat yang baik, supaya kita siap menyeberangi ke pantai seberang dengan perahu sarana yang masih cukup kuat buat kita gunakan. Jadi closing statement-nya adalah jaga pola hidup, jaga badan kita sebaik mungkin agar bisa kita gunakan terus untuk berbuat baik. Terima kasih. Sudah, Michael. Selesailah sesi Dhamma Desana kita pada hari ini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir ingin berterima kasih terhadap Romo Soni Santoso atas waktu dan kesempatannya dalam membawakan Dhamma pada hari ini. Semuanya dipersilahkan untuk tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, tiba saatnya kami